Yo ho ho ho, Sobat Wibu, kembali lagi di channel Wibu Rabik. Gimana nih kabar kalian di minggu-minggu ini? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Kali ini masih tetap bahas Mushoku Tensei Season 2. Tanpa terasa nih sudah menginjak ke episode 9 saja. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa kalian subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya dulu sebagai bentuk dukungan dan apresiasi ke channel Wibu Rabik supaya terus berkembang gitu loh. Baiklah, langsung saja colokkan headset kalian. Mimasoyo. Kasumi no kokyu, Shichi no kata, Shibuki. Terlihat tiga sosok manusia yang berjalan di sebuah lorong akademi. Mereka adalah Luka, Ariel, dan Fitz. Tiba-tiba di depan mereka melintas Rudius dan juga Bursena yang sedang saling bercanda gitu. Fitz yang melihat itu merasa cemburu dan galau. Tanpa disadarinya, Luka dan Ariel memperhatikan tingkah Fitz tersebut. Beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah ruangan dan kemudian duduk bersama sambil membaca dokumen-dokumen penting. Ariel pun bertanya kepada Fitz yang sangat murung dan memberi saran kepadanya untuk mengurus masalah Rudius sendiri. Ia mengizinkan apakah mau pakai nama Fitz atau Sylvie. Scene lalu berpindah di sebuah perpustakaan di mana Rudius sedang mencari buku dan informasi tentang insiden teleportasi yang masih belum diketahui misterinya sampai sekarang. Lalu dia mendatangi Fitz untuk menanyakan apakah di akademi ada seseorang yang ahli dalam sihir pemanggilan. Namun tak disangka saat mendatanginya malah dia melihat Fitz yang murung dan galau. Tapi tiba-tiba dia bangun setelah mendengar suara Rudius dan dia langsung semangat lagi. Fitz lalu memberitahu tentang seseorang yang ahli dalam sihir pemanggilan. Dia bernama Silent Seven Star. Singkat cerita, seorang cewek bertopeng yaitu Silent Seven Star yang terlihat duduk di sebuah ruangan yang juga penuh dengan buku-buku. Ia seperti menunggu seseorang yang datang menemuinya. Pintu diketuk dan itu adalah Rudius. Dia pun mempersilahkan Rudius untuk masuk ke ruangan tersebut. Rudius yang berjalan masuk dan melihat Silent Seven Star berbalik badan membuatnya sangat terkejut karena pasalnya dia pernah bertemu dengannya saat dia hampir mati di tangan Orsted. Silent Seven Star ini dia merupakan tangan kanannya Orsted. Rudius tanpa sadar histeris. Ia mengingat luka yang pernah diterimanya dan teriakan itu sangat keras seperti orang yang sangat putus asa. Dia seperti itu akibat traumanya di masa lalu. Silent Seven Star kemudian berjalan mendatanginya, namun Rudius langsung pingsan. Beberapa saat kemudian dia terbangun di pangkuan Fitz, namun tetap di ruangan Silent Seven Star berada. Kemudian mereka mengobrol dan mengkonfirmasi kesalahpahaman antara Rudius dan Silent Seven Star. Kemudian Silent Seven Star menanyakan dua orang temannya yang berasal dari dunia lain. Ia menduga kalau Rudius itu adalah salah satu dari mereka. Akan tetapi Rudius menjawab kalau dia bukan keduanya. Saat Silent Seven Star membuka topengnya, Rudius barulah mengingat cewek SMA yang hampir tertabrak oleh truk yang bersama dengan kedua temannya. Itu sangat mirip dengan Silent Seven Star. Lalu ia memberitahu namanya kepada Rudius. Dia bernama Nanahoshi Shizuka dan merupakan orang Jepang. Nanahoshi sangat senang karena mengetahui ada seseorang selain dia yang diteleport ke dunia Mushoku dan ingin mengejarnya kembali ke dunia sebelumnya. Namun Rudius tidak mau kembali lagi dan tak bisa kembali karena di dunia sebelumnya dia sudah mati. Nanahoshi pun sedikit kecewa dan memakai topengnya kembali. Lalu mereka berdua saling menjelaskan bagaimana bisa terlempar ke dunia Mushoku dan mereka juga membahas tentang teleportasi. Keadaan keduanya sudah mencair, tidak lagi terasa tegang dan jaga jarak.
Namun, Nanahoshi tetap waspada terhadap pertanyaan-pertanyaan Rudius tentang dunia Mushoku karena ada batas-batas tertentu yang harus ia jaga. Karena dia bukan berasal dari dunia Mushoku yang membuatnya sangat berhati-hati. Rudius kemudian balik badan dan melihat beberapa kertas dengan simbol-simbol yang tergantung di sebuah tali dan banyak kertas-kertas dokumen yang berserakan. Rudius pun bertanya kepada Nanahoshi. Nanahoshi menjelaskan secara gamblang, itu karena dia mempelajari sihir teleportasi dan berbagai hal yang ada di dunia ini, dikarenakan dia tak memiliki daya sihir. Rudius yang mendengar itu sedikit terkejut dan ia bertanya kenapa bisa tak memiliki daya sihir. Nanahoshi menjelaskan, itu dikarenakan dia diteleport, bukan reinkarnasi seperti Rudius. Ia juga menjelaskan kalau dirinya tak bisa menua. Lalu Nanahoshi mengakhiri cerita tentangnya. Fit yang sedari tadi bersama mereka hanya bisa diam, dikarenakan tak mengerti dengan bahasa yang digunakan oleh Rudius dan Nanahoshi. Dia hanya memperhatikan dari kejauhan sambil mencoba memahami. Setelah Nanahoshi selesai menceritakan tentang dirinya, dia kemudian mengajak Rudius untuk menjalin kesepakatan. Nanahoshi menginginkan daya sihir Rudius untuk melanjutkan penelitiannya tentang sihir teleport ke dunia asalnya. Dan ia juga akan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan Rudius. Jadi intinya mengajak barter gitu. Sebelum memutuskan, Rudius diam sejenak. Beberapa saat kemudian, akhirnya ia memutuskan untuk membantu Nanahoshi. Shin pun masih berada di ruangan Nanahoshi berada. Kini setelah dia menyelesaikan barter dengan Rudius, kemudian membahas tentang bencana teleportasi, dan sekarang Fitz juga dilibatkan. Mereka bertiga duduk saling berhadap-hadapan, Fitz, Rudius, dan Nanahoshi. Nanahoshi menjelaskan tentang kejadian bencana teleportasi itu yang bertepatan dengan dirinya saat diteleportasi ke dunia Mushoku. Dan menurutnya bisa jadi ia juga penyebab bencana teleportasi itu terjadi. Selesai menjelaskan, tiba-tiba Fitz marah dan menyerang Nanahoshi secara membabi buta. Untungnya dia sudah bersiap dan segera memakai cincin perlindungannya. Di sisi lain, Rudius hanya diam tak bergerak. Nanahoshi yang terus-menerus diserang oleh Fitz sedang terpojok. Kemudian ia meminta bantuan ke Rudius agar menghentikan Fitz. Rudius yang mendengar teriakan Nanahoshi pun segera menangkap Fitz dan menenangkannya sambil memberikan penjelasan bahwa dia salah paham atas penjelasan Nanahoshi. Fitz akhirnya kembali tenang dan meminta maaf atas tindakannya yang tiba-tiba menyerang Nanahoshi. Setelah urusan mereka selesai, Rudius dan Fitz pamit undur diri. Mereka pulang ke asrama masing-masing. Saat dalam perjalanan pulang, Fitz masih penasaran pendapat Rudius tentang Nanahoshi seperti apa. Ia lalu bertanya. Rudius menjawab bahwa ada beberapa hal yang tak disukainya, namun dia mempercayai Nanahoshi. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Akan tetapi, Fitz masih terlihat galau dan murung. Cerita pun selesai. Dan bahasan Mushoku Tensei Season 2 episode 9 selesai. Mari kita tunggu episode selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah berkenan menyaksikan dan memperhatikan bahasan dari channel Wiburabik. Semoga kalian terhibur. Pamit undur diri dulu, lepaskan headset kalian. Sampai jumpa, good luck and have a nice day.